Masih ada. Masih ada. Jalan saja dulu. Jalan saja. Iya. Jalan. Karena yang lain bilang punya bagaimana. Oke, terima kasih, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini kita dapat bertemu bersama-sama di tempat ini dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi, sekaligus ada tujuan kami ya sebentar nanti tentunya ada Bapak Profesor yang akan menyampaikan kepada kita nanti yang menyangkut visi misi dari Bapak calon gubernur kita, yaitu Anwar Hafid. Dan selain daripada itu, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian. Baiklah, pada sore hari ini, karena kita ini dikejar-kejar waktu juga. Bayangkan sebentar ini, setelah kita selesai sini nanti, jam 7 nanti ada jadwal lagi di Boyongge, yang seharusnya andai kata waktu kita masih sempat, sebenarnya kita menuju ke Kulawi lagi tadi, karena di sana ada acara juga, tapi beliau sangat banyak jadwal, makanya hari itu kan masih boleh ke sana. Masih boleh. Untuk itu, untuk mempersingkat kita punya waktu ini, baiklah Bapak Profesor Dr. Winarko untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali sebagai bekal kita nanti. Dan karena kita tahu sendiri tentunya, dan dalam hal ini kita memilih orang yang tepat untuk 5 tahun ke depan nanti. Untuk itu kepada Bapak Prof, dan silakan. Sini. Masuk sini, ini belum kan? Ngomong saja. Bari, Bu. Bu. Mohon izin, Bu. Pak, berdiri ya, Pak? Ya. Supaya agak sedikit enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan ke hadirat Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga pada kesempatan ini pula saya beserta rombongan dari Palu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang mana pada kesempatan ini pula kami diberikan ruang untuk bisa menyampaikan, memberikan pemahaman, yaitu terkait dengan program kerja yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan oleh kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, MSI, beserta Ibu Dr. Reni Lamajido. Sehingga tentu dalam waktu hitungan kurang lebih tidak cukup 7 hari, kita akan diperhadapkan dengan 3 pilihan. Pilihan tentu menjadikan yang akan membawa ke depan Sulawesi Tengah mau maju atau hanya jalan di tempat. Olehnya itu kami tidak menyinggung kandidat yang nomor 1 dan nomor 3. Saya hanya fokus memberikan pemahaman kepada program
kerja atau program unggulan yang sudah dibuat di dalam tataran visi misi yang mana Bapak Ibu semuanya mungkin sudah juga tahu, mungkin juga sudah pernah mendengar baik melalui media elektronik ya maupun pada saat kampanye kepanjang atau bahkan mungkin sudah ada tim atau sebagai relawan yang pernah ada di tempat ini. Saya perkenalkan lebih dulu sebelum saya masuk ke inti materi. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Pak Nirwan, yaitu nama saya Profesor Dr. Winarko Effendi, MM, MH. Saya adalah salah satu pengamen di kampus. Nah, pengamen di kampus. Kenapa pengamen di kampus? Karena jual suara. Sehingga oleh pihak kampus dipercaya untuk memberikan ilmu, membagi ilmu kepada mahasiswa saya, baik yang ada di Universitas Gadjah Mada UGM, kemudian juga ada beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten dan Kota Malang. Kebetulan saya memang asli dari Malang, ya dari Malang, tapi sudah merasa menjadi putra daerah Sulawesi Tengah karena 36 tahun saya berada di Sulawesi Tengah. Artinya sudah tidak lagi hanya kebetulan saja asalnya dari Jawa, tapi hidupnya sudah di Sulawesi Tengah. Olehnya itu pada kesempatan ini dan saya memberikan dukungan penuh ikhlas kepada kandidat gubernur karena menurut pribadi saya menilai beliau berdua sangat luar biasa dalam arti mumpuni, bahkan sudah teruji baik itu secara birokrasi maupun di tataran kelebihan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan pertama ingin menyampaikan dulu sesuai dengan program unggulan yang sudah yang sudah dimuat di dalam paparan visi dan misinya beliau, yaitu pertama yaitu berani cerdas dulu. Ya, berani cerdas ini berarti kita orientasi ke depan, yaitu bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan siap untuk bisa melakukan apapun seketika SDM ini adalah sudah memenuhi persyaratan. Pertama, saya menyampaikan dulu yang terkait dengan masalah berani cerdas dari sisi pendidikan non formal dulu. Ya, pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang terkait dengan pelatihan, skill pelatihan. Ya, skillnya dulu yang diasah, skillnya dulu yang diperbaiki, yang dibina, digembleng. Supaya apa? Supaya jadi anak-anak yang terampil, anak-anak yang siap nantinya ke depan seketika diberikan ruang bisa bekerja di tempat perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya adalah perusahaan-perusahaan yang notabene adalah perusahaan gabungan antara nasional dan luar negeri, yaitu ada di PT IMIP, ada yang juga yang di Luwuk, ada juga yang di Nekel, yang di Morowali, masih banyak juga belum lagi yang di Palu, Donggala, banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang yang jadi karyawan tenaga menengah ke bawah, apakah benar diisi 100% oleh putra-putri kita dari Sulawesi Tengah? Ya. Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada kemampuan anak-anak kita untuk bersaing menjadi tenaga yang sesuai standar dari perusahaan itu. Nah, olehnya itu Pak Dr. Anwar Hafid yang notabene pencetus perusahaan yang ada di wilayah Morowali adalah beliau juga punya hutang dan beliau juga punya beban moral kepada putra-putri yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau boleh saya bilang perbandingannya bahwa tenaga SDM yang digunakan perusahaan yang ada di Morowali itu 79% adalah dari luar Sulawesi Tengah. 25% itu hanya putra-putri kita yang ada di Sulawesi Tengah. Bayangkan, jauh sekali. Olehnya itu beliau bermimpi, beliau ingin berbuat. Bukan hanya cuma bermimpi, tapi berbuat. Membuktikan 10 tahun di Morowali, masyarakat Morowali luar biasa. Seperti kehilangan bapak. Kenapa? Karena merasa diayomi, dilindungi, dan diperhatikan. Semua jalan semuanya. Dari segi pembangunannya jalan, dari segi infrastrukturnya jalan, dari segi peningkatan SDM-nya jalan. Ini yang jadi menjadi beliau pijakan sehingga 9 program yang dicantumkan di dalam
program visi misi itu adalah bukan yang sifatnya dadakan, Pak. Bukan dadakan, tapi adalah kelanjutan. Kelanjutan yang pernah dilakukan, keberhasilan beliau di Morowali, maka ditingkatkan untuk kepentingan secara luas. Kenapa demikian? Karena beliau bukan memimpin satu kabupaten ke depan, memimpin 13 kabupaten. Olehnya itu, pemikirannya beliau harus juga bisa diterima, bisa juga memberikan manfaat bukan cuma orang di Kabupaten Morowali saja, tapi seluruh yang ada di Sulawesi Tengah. Kembali tadi yang saya katakan pendidikan non formal, maka ketika beliau nantinya sudah diyakinkan, dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Tengah, tanggal 27 November dipilih dan diyakini bisa dilantik, maka kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun bangun namanya pendidikan pelatihan non formal standar internasional. Kenapa standar internasional, Bapak Ibu? Karena mengingat bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah adalah perusahaan yang kerjasama dengan pihak luar negeri. Seketika dilatih, digembleng, ya sesuai dengan standar yang ada di perusahaan sana, maka yakin pasti akan diterima oleh perusahaan itu karena kerjasama. Jadi ada kerjasama pemerintah provinsi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, sehingga membuat kontrak yang sifatnya saling menguntungkan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau 75% saat ini posisinya seperti itu, maka dibalik nantinya. 75% digunakan tenaga kita, yaitu dari yang tamat SMA. SMA ya, tamat SMA. Sekarang kan masih nganggur banyak ya, Pak? Di sini nggak ada pengangguran? Banyak. Banyak tamat SMA ya? Banyak. Ya, dan inilah beliau mewakilkan saya, menugaskan saya selaku pembina di pemenangan berani. Olehnya itu apa yang saya sampaikan sama dengan Pak Anwar duduk di sini. Karena apapun nanti Bapak Ibu bertanya, ya apapun yang saya jelaskan ini live, Pak. Jadi ini live dan ditahu oleh beliaunya. Jadi nggak khawatir, jangan nanti berpikir, wah ini hanya jual jamu. Setelah jamunya laku, selamat tinggal. Nah, nggak begitu. Beliau orang yang bijak dan penuh tanggung jawab. Buktinya apa, Pak? Buktinya sampai membawa media ini. Ini membuktikan nanti Bapak, walaupun di sini kita berikan hasil rekaman ini, salah satu mungkin melalui siapa, bisa mengawal dan mengontrol. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan itu Bapak juga ikut ngawasi. Bener nggak yang disampaikan dulu waktu ada yang datang, misalkan Pak Winarko datang, mana buktinya? Nah ini yang penting. Nggak ada kandidat yang berani terbuka seperti ini. Ya nggak ada, belum pernah saya lihat yang berani terbuka dan memberikan terang-terangan seperti ini. Artinya Pak, bahwa masyarakat Sulawesi Tengah saat ini memang diperhadapkan beberapa persoalan-persoalan. Terutama persoalan yang tadi saya sampaikan adalah pengangguran. Ini yang jadi problem yang besar. Nah, saya kembali ke yang non formal tadi. Olehnya itu nanti Bapak Ibu, misalkan kalau ada putra-putrinya yang mungkin nggak mau kuliah, yang artinya tamat SMA, ya nanti bisa membuat mengambil data semuanya melalui nanti siapa yang dipercaya di sini atau melalui Pak Nirwan yang mungkin sudah dikenal di sini, ya nanti bisa didata, Pak. Ya didata, nanti jangan nanti baru dicoblos suruh minta masukkan data, jangan dulu, dipastikan dulu kalau beliau sudah terpilih dan dilantik. Nah, baru kita melakukan apa yang pernah disampaikan baik secara langsung oleh kandidat maupun oleh tim dari beliaunya. Itu yang pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan yang formal, Pak, saya mulai dulu dari SMA dulu. SMA ini adalah bagian fungsinya pemerintah Sulawesi Tengah untuk mengelola sekaligus mengembangkan bagaimana SMA nanti ini betul-betul menjadi sekolah yang bisa dikategorikan sekolah yang unggulan. Tapi tidak semudah melalui telapak tangan. Seketika SDM-nya kembali ke SDM-nya, siapa SDM yang bisa memberikan kepada anak-anak yang nantinya diharapkan jadi anak unggulan adalah gurunya. Guru ini penting. Ya sekarang guru SMA kalau masih banyak yang S1, saya yakin juga masih menjadi istilahnya hanya jalan di tempat. Olehnya itu Pak Anwar dengan melalui program Berani Cerdas akan juga meningkatkan SDM guru.
Karena kalau gurunya sudah pintar, yakin akan ditularkan pada muridnya. Atau paling tidak saat dikuliahkan di Jawa, banyak pengalaman, banyak berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Jawa, terutama sama-sama guru, pasti akan lebih memudahkan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan semenjak dia mengikuti pendidikan strata 2-nya. Ini penting. Kemudian, bahwa Pak Anwar menjamin 100% Pak, anak SMA, SMK, sederajat, tidak ada dipungut biaya Rp1 pun. Ya, perlu Bapak catat, diingat, SMA atau SMK derajat, maka tidak ada lagi pungutan Rp1 pun. Seragam sekolah pun, Bapak Ibu sekalian, akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Ya, kenapa cuma SMA? Tadi saya sampaikan, ranahnya untuk provinsi hanya SMA. Nah, bagaimana yang SD, SMP, TK misalkan? Itu ada ranahnya Pak Bupati. Ya, tergantung bupatinya. Makanya pilih bupati yang seperti konsepnya seperti Pak Anwar, supaya connect antara provinsi, kabupaten masuk. Ya, artinya seperti itu gambarannya. Jadi kemudian yang SMA, oke, gak ada persoalan. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya anak SMA sekarang masih kelas 2 atau mungkin bahkan sudah kelas 3, ya tentu kalau kelas 3 berarti kan melanjutkan. Kalau nggak melanjutkan sarananya ya kembali ke yang pendidikan non formal tadi. Nah, tapi kalau mau melanjutkan Bapak Ibu, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seketika yang akan dipimpin oleh Pak Anwar Hafid, biaya SPP dimanapun kuliahnya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Dalam hal ini ditanggung oleh kebijakannya Pak Anwar. Ya, SPP-nya ditanggung. Mau S1, S2, bahkan S3. Nah, pertanyaannya, kalau S1 itu berapa semester? Misalkan, pasti kalau S1 itu hanya menyelesaikan 8 semester. Ya, 4 tahun. Nah, kalau lewat dari 8 semester bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Kalau lewat berarti ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Misalkan sudah 8 semester nggak selesai, 9 nggak selesai, 10 nggak selesai. Apa ada? Banyak Pak. Banyak yang seperti itu. Ya, pemerintah dalam hal ini mengambil langkah yang diberikan cukup sampai di 8 semester. Nah, ini hanya SPP. Ya, biaya hidup, biaya pondokan, misalkan kalau kuliah di luar Sulawesi Tengah misalkan, atau bahkan yang dari sini ke Palu, maka ditanggung oleh yang mahasiswa yang bersangkutan. Tapi ada pengecualian. Nah, masih ada lagi pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Kalau anaknya pintar sekali, kemudian kedua orang tuanya ini pas-pasan hidupnya, ekonominya lemah, ya mohon maaf sebelumnya, maka jalan keluarnya sederhana Pak, yaitu minta surat keterangan ke pihak kelurahan atau desa bahwa benar anak ini tidak mampu, maka bisa ditanggung tiga-tiganya. Pertama SPP, biaya hidup, dan tempat tinggalnya. Kalau memang benar orang tidak mampu benar, jangan nanti sudah mampu, wah akhirnya membuat surat tidak mampu. Yang dosa siapa? Ya Pak Lurahnya, kepala desanya. Kalau seandainya itu terjadi seperti itu, tapi saya yakin di sini tidak seperti itu. Ya, kemudian bagaimana kalau yang S2 misalkan? Pendidikan S2 itu ditempuh maksimal yaitu 4 semester, 2 tahun. Nah, kalau lewat ya tadi seperti sama S1. Kalau lewat semester 5, semester 6 ya ditanggung yang 5 dan 6. Kembali juga sama. Bagaimana penyelesaiannya? SPP-nya. SPP-nya maka nanti akan di 100% oleh Pak Anwar. Ya SPP ya, kita bicara SPP. Nah, tapi kalau S2 ini jarang ya tidak mampu Pak. Maka nggak masuk kategori yang seperti S1 tadi. Karena orang masuk S2 itu pasti pendapatannya double lengkap, pasti ada itu. Ya, kalau S2 apalagi mau ke S3. Nah, kalau yang S3, nah kalau S3 maksimal ya bisa ditempuh paling enggak bisa tempuh 6 semester, 3 tahun bisa selesai. Ya, 3 tahun selesai. Nah, kalau nggak selesai, banyak teman saya aja dulu sampai 6-7 tahun baru selesai ambil doktornya, Pak. Gitu. Dan alhamdulillah saya 3 tahun. Nah, berapa SPP-nya? Tak kasih contoh di kampus saya UGM. UGM di kampus saya prodi yaitu ilmu filsafat, SPP-nya per semester 28 juta per semester. Jadi kalau misalkan yang di Palu ini ada 10 orang atau bahkan 50 orang yang satu kali masuk, nah, tentu kan nggak sedikit, tapi juga harus punya komitmen bersama.
Yang mau kuliah jangan cuma karena memenuhi ingin kuliah, kemudian tidak memikirkan standar kualitas dirinya. Nah, ini juga akan menjadi persoalan. Nah, seketika 2 semester gak aktif, maka diberhentikanlah namanya ya siswa tadi, pendidikan tadi. Ya, kalau misalkan sudah masuk 2 semester, kemudian 3-4-nya nggak hadir, kampus pasti menyurat. Artinya ya pasti di DO. Sekarang aturannya keras. 2 semester berturut-turut mahasiswa S1, S2, S3 tidak aktif, maka dikeluarkan. Nah, kalau terjadi seperti itu, siapa yang salah? Yang salah juga mahasiswa sendiri. Nah, ini yang paling penting, Pak. Pendidikan ini sangat penting sekali. Kenapa? Tanpa SDM yang hebat, biar kita kaya raya saat ini, Sulawesi Tengah anggap kaya raya loh, Pak. Enggak apa yang enggak ada kandungan di bumi Tadula tuh. Emasnya di Kota Palu ada, di Poboya sana. Nikelnya ada. Belum lagi yang di Donggala yang dihabisin untuk dibawa ke Kalimantan, ke Irian Jaya. Itu luar biasa. Tapi kita jadi penonton. Kenapa jadi penonton? Ya itu tadi kembali karena belum mampu untuk mengisi SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan tadi itu. Andai kan siap, tentu juga nggak seperti itu. Baru dibarengi dengan kebijakan pemerintah harus mewajibkan menggunakan tenaga lokal, tenaga Sulawesi Tengah. Itu yang benar. Ya, kalau sekarang kan tidak, dibiarkan saja, ya kan? Padahal sudah berapa tahun perusahaan yang ada di Morowali, kurang lebih hampir sekitar 6-7 tahun. Tapi buktinya masih seperti itu. Jadi jangan heran seketika banyak yang demo, minta tenaga diberikan kesempatan antara lokal. Cuma pertanyaannya, perusahaan juga gak mau rugi. Seketika mau memperkerjakan, baru masih dilatih, habis waktu. Apalagi perusahaan asing ini kan luar biasa ketat, Pak. Ketat, gak sama dengan perusahaan di dalam negeri Indonesia. Ya, gak masuk 2 hari, malah masih mending. Ya, masih, iya betul. Ya, ngerokok masih mending, main HP masih mending. Tapi kalau di perusahaan asing, Pak, itu nggak seperti itu. Waktu itu betul-betul sangat luar biasa, betul-betul ketat banget. Nah, olehnya itu Pak Anwar bersama Ibu Reni membuat konsep itu, ya 9 program ini tidak ada konsultan, Pak, tidak ada orang yang ikut campur, ya hanya beliau berdua. Jadi kenapa beliau berdua? Karena beliau berdua sudah mumpuni dari berbagai keilmuan, 10 tahun, mulai dari kepala desa, kemudian jadi camat, kemudian dari kepala asisten, kemudian bupati 10 tahun, belum lagi di dunia politiknya, ya begitu wakilnya juga. Jadi pas ini, jadi nggak perlu membutuhkan istilahnya tidak melibatkan banyak orang, tapi 9 program ini bisa diatasi beliau berdua. Ya kalau ada orang yang di luar, itu hanya sebatas memberikan masukan dan saran yang sifatnya tidak mutlak, kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kembali yang kedua, yaitu berani sehat. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, beliau, Ibu Reni, ya Pak Anwar komitmen bahwa nantinya masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, apakah itu di Kabupaten Sigi, apakah Donggala, seluruh Sulawesi Tengah, maka dengan komitmennya beliau ada namanya KTP Sakti, Pak. Apa KTP Sakti? Karena KTP ini bisa untuk berobat gratis tanpa dipungut 1 rupiah pun. Kalau sekarang Bapak Ibu punya BPJS, 1 hari mati, Bapak berobat, pasti ditolak, ya gak dilayani. Ya, tapi nanti seketika beliaunya terpilih dalam waktu kurang lebih sekitar 6 bulan, 1 semester, maka program yang kami tawarkan, yang kami sampaikan pada Bapak Ibu semua yang ada di sini, maka akan dilaksanakan dengan baik. Urusan kesehatan adalah urusannya Ibu Wakil Gubernur. Jadi Wakil Gubernur nanti hanya ngurus masalah kesehatan. Karena apa, Pak? Kesehatan itu nanti luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? 1, bahwa selama ini pelayanan yang ada di puskesmas, ya itu kan menjadi menjadi banyak pembicaraan yang tidak maksimal dalam melayani. Kenapa demikian? Karena belum ada dokter spesialis, yang ada hanya dokter umum. Itu pun kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Ya, olehnya itu beliau juga sudah menyampaikan bahkan di berbagai tempat akan mendatangkan, bahkan mungkin apakah sistemnya dikontrak atau mau diangkat, yaitu dokter spesialis untuk bisa ditempatkan setiap
puskesmas yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan harapan apa, Pak? Seperti Bapak nggak perlu ke rumah sakit umum, kecuali mau operasi, kecuali yang sifatnya sakitnya yang berat baru dirujuk ke rumah sakit. Itu pun seketika Bapak dirujuk melanjutkan ke rumah sakit yang ada di Kota Palu atau mungkin bahkan di luar Sulawesi Tengah, segala konsekuensi biaya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, kenapa demikian? Pengalaman 10 tahun masyarakat Morowali selama beliau menjabat tidak pernah ribet dengan masalah asuransi kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya bisa mendapatkan seperti itu? Tentu ada hal-hal yang tidak mendapatkan yang terkait pertama tadi. Apa misalkan? Misalkan Bapak Ibu pegawai negeri. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pegawai negeri, maka nggak boleh KTP digunakan untuk ke rumah sakit. Yang sudah dipotong oleh instansinya, di pemerintahannya, ya kan? Kedua siapa? Kedua adalah karyawan perusahaan. Ya, karyawan perusahaan yang sudah dijamin asuransi kesehatannya, apakah itu perusahaan BUMN atau perusahaan yang swasta. Sepanjang ada jaminan dari perusahaan dan sebagai ASN, maka pemerintah provinsi tidak memberikan itu. Yang diberikan adalah yang memang tidak ada terkait dengan pertama seperti pegawai, kedua adalah karyawan. Yang ini perlu dipahami. Nah, kemudian bagaimana nanti misalkan kalau yang mau berobat berat, misalkan cakok jantung atau mungkin ganti mungkin ginjalnya rusak, misalkan ke Jawa atau ke Jakarta, beliau sudah komitmen sama dengan di Morowali. Berapa pasien yang berobat lanjut di Makassar, yang ke Surabaya, ditanggung transportasi sampai kembali pulang ke Morowali, ditanggung oleh pemerintah Morowali. Begitu juga nanti ditanggung oleh pemerintah Morowali, Sulteng. Ya, nantinya begitu. Apalagi kita melihat selama ini sudah kedukaan jenazahnya di rumah sakit, dibawa pulang karena biaya lagi ngangkut jenazah. Benar nggak, Pak? Banyak yang seperti itu. Maka itu nanti akan dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya tentu SDM yang ada di rumah sakit akan dibenahi. Nah, kenapa semua pendidikan tadi bisa seperti itu dan bagaimana nanti kalau pada penerapannya ditagih atau dan seterusnya? Pasti bertanya seperti itu. Maka sebelum melakukan itu, pemerintah Sulawesi Tengah akan kerjasama MOU baik seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Palu, swasta maupun negeri. Kedua, kerjasama dengan perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia. Apakah juga swasta? Itu juga diperbolehkan. Sehingga pada saat menagih SPP, bukan mahasiswanya ditagih, Pak. Ya, bukan mahasiswanya ditagih. Yang ditagih siapa? Pemerintah provinsi. Kenapa nagihnya ke provinsi? Karena ada kerjasama. Begitu pula dengan kesehatan. Bahwa kesehatan nanti Bapak Ibu keluar orangnya saja, ya, dengan barang-barang yang mungkin dibawa saat di rumah sakit. Masalah urusan biaya mungkin tinggal hanya menandatangani pertanggungjawaban karena sudah pernah dilayani, diinap, obat, itu nanti bebannya adalah ke pemerintah provinsi. Jadi Bapak Ibu gak usah cemas, gak usah takut, ya. Makanya kami ingin memberikan pemahaman ini supaya tidak apakah benar atau tidak, ya. Ini saya yakinkan 1000% adalah benar, bukan hoax, Pak. Ya, bukan hoax, ini benar. Kenyataan nanti akan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada namanya berani berkah, ya. Berani berkah ini kalau Bapak Ibu atau terusnya bapak-bapak yang ada mengurus masjid, ada namanya Pak Imam, ada pegawai syara dan seterusnya, ada juga yang di gereja, ada juga yang di Hindu, Kelenteng, semuanya yang namanya rumah ibadah Sulawesi Tengah, pengurusnya, karyawannya, tukang sapunya akan diberikan kompensasi. Nah, kompensasinya berapa? Tentu kompensasinya tidak sama, Pak. Contoh misalkan Morowali, ya, dengan Sigi pasti lebih besar Morowali. Apa alasannya? Alasannya UMR-nya lebih besar di sana, pendapatan upah minimum regionalnya lebih tinggi di Morowali. Kalau di sana hampir 4 juta, tapi di sini kan baru 2 juta lebih. Nah, Kota Palu juga hampir 2,5 juta, kalau nggak salah seperti itu. Jadi untuk memberikan insentif kompensasi kepada teman-teman saudara kita yang ngurusi rumah-rumah ibadah, maka nantinya tidak
tidak sia-sia. Di samping ada pahala pertama, tentu yang kedua juga ada yang bisa dibawa pulang. Apa bedanya juga dengan namanya petugas padat karya? Ya, padat karya. Tidak tahu kalau di sini ada padat karya atau enggak ya? Ada. Tapi kalau di Palu ada, ya di Palu ada. Sehingga padat karya itu juga salah satu bentuk bagaimana juga terus dipertahankan sehingga memberdayakan, keindahan juga bersih, ya kotanya bersih, kabupatennya bersih, sekedar ada kompensasinya. Tapi kalau itu tidak ada ya paling ya asal-asalan saja. Sama dengan di rumah ibadah tadi juga demikian. Kemudian ada namanya Berani Sejahtera, Pak. Nah, Berani Sejahtera ini kita sasarannya ke depan adalah para kaum milenial. Kalau saat ini ya saya bicara saat ini, pasti anak-anak muda itu kalau suruh ke sawah, ya bawa cangkul, pasti akan menolak. Ya kenapa? Dianggap masih tradisional, dianggap masih ya artinya rasa malu. Tapi seketika beliau nanti dipercaya, maka mindsetnya akan dirubah, Pak. Bukan lagi menggunakan cangkul apa sebagainya, tetapi bagaimana cara milenial ini bisa mencintai pekerjaan yang ada di pertanian dengan alat-alat yang modern. Tapi dibina dulu kembali tadi itu. Jadi nanti akan dibuatkan semacam kabupaten sigi, mungkin ada kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok ini nanti akan ada namanya pelatihan khusus para petani yang akan istilahnya untuk kepentingan swasembada pangannya, ya. Karena kita kan sekarang sudah diinstruksikan oleh Presiden swasembada pangan kita harus ditingkatkan seperti zamannya Pak Harto dulu, ya, menjadi negara yang lumbung pangan di dunia, malah zamannya Pak Harto. Makanya sampai dijuluki Bapak Pembangunan saat itu. Nah, begitu pula Pak Prabowo juga demikian. Namun semua itu bisa dijalankan dengan baik seketika ada dukungan turun langsung, kepedulian langsung dari pengambil kebijakan pemerintahnya. Maka anak-anak milenial nanti kalau memang tidak mau kerja di perusahaan, tidak mau kuliah, sarannya seperti tadi itu. Jadi petani yang profesional, menjadi peternak yang profesional, sehingga tidak ada lagi namanya pengangguran, tidak ada lagi namanya tersentuh dengan hal-hal yang barang yang terlarang. Seketika banyak kesibukan, saya yakin pertumbuhan ekonomi baik itu tingkat dari desa sampai kecamatan, kabupaten pasti akan meningkat karena ada kepeduliannya tadi. Ya, kemudian ada namanya berani menyala, Pak. Ya, berani menyala ini kalau nyala berarti identiknya dengan persoalan penerangan jalan, lampu. Nah, tapi mudah-mudahan di sini nggak pernah mati lampu. Masih sering mati, Pak. Waduh, ya. Berarti kalau memang itu sering mati lampu, peka. Kedua kandidat kita peka. Kenapa? Karena kami sendiri mendampingi juga beliau kampanye saat di tempat lain, di desa, di kecamatan banyak mati lampu. Sehingga apa? Program menyala, beliau berani menyala itu sudah bisa dikatakan akan mengatasi persoalan pemadaman tenaga listrik. Nah, solusinya apa? Kalau sekarang PLN menggunakan jaringan kabel yang sering mati, maka solusinya adalah nanti akan kerjasama dengan perusahaan yang mana perusahaan itu untuk tenaga surya. Jadi nggak pakai kabel lagi. Ya, itu nanti akan dilihat titik mana yang sering. Biasanya kan nanti kan harus ada informasi, ada laporan dari masyarakat. Oh, ini yang sering mati. Baru dipasang dengan tenaga surya. Kenapa demikian? Karena kita mengingat anak kita yang masih sekolah, masih kuliah, ya bahkan pas ada kegiatan-kegiatan umum tiba-tiba mati lampu, pasti akan kecewa dan pasti juga ada yang marah. Tapi seketika ini lampu ini nggak pernah mati, menyala terus, maka pendidikan juga akan berpengaruh juga terhadap bagaimana anak bisa belajar dengan baik. Jadi Bapak Ibu, saya sangat berharap kepada Bapak Ibu pulang nanti disangoni, dikasih saku. Ya, sakunya apa? Oleh-olehnya apa? Pertanyaan dan aspirasinya dari Bapak Ibu. Jangan saya jauh-jauh, Pak, sini nggak disangoni, nggak diberikan saku. Wah, nanti ditanya sama beliaunya. Apa oleh-olehnya? Sakunya mana? Ya, apa yang datang jauh-jauh? Masa cuma dengar saja? Tujuannya beliau adalah ingin mendengar aspirasi dari semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sekalipun. Ya, supaya apa, Bapak Ibu? Supaya 5 tahun beliau menjabat nanti, maka tidak salah arah,
supaya betul-betul di real yang benar. Real yang benar bagaimana? Ya tadi itu. Di Bapak intinya ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, seketika adil dan makmurnya nggak ada masukan dari masyarakat, bagaimana bicara adil dan makmur? Ya jangan-jangan tidak benar. Nah, makanya beliau menugaskan saya ingin menggali, ingin menyerap, ingin menerima oleh-oleh yang nantinya akan saya bawa pulang untuk sebagai laporan kepada kedua kandidat Bapak Dr. Anwar Habib bersama Ibu Reni. Ya, ini dengan senang hati, beliau dengan senang hati. Ya, dan yakin bahwa apapun pertanyaan itu insya Allah akan amanah beliau akan dilaksanakan betul yang dari masyarakat, dari rakyat, mulai dari yang paling bawah sekalipun. Baik, untuk sementara ini kami berikan kesempatan bertanya dulu, silakan. Gak usah malu-malu Pak, ya kita santai aja, ya santai, gak usah malu, apapun boleh, terutama yang muda-muda, silakan. Ya, baik Pak, silakan. Terima kasih kesempatan begini Pak, kami ini sebagai pengusaha, tentunya yang akan kami nanti istilahnya permintaan kami selaku oleh-oleh baru pulang. Tentu yang kami minta masalah masjid kami diperhatikan, karena di atas kita punya masjid itu masih banyak kekurangan Indonesia. Ya, bangga cuma itu. Itu ya Pak. Ya, baik, terima kasih. Bapak siapa Pak? Nama? Pak Mustafa. Pak Mustafa. Baik Pak Mustafa. Masjidnya sekarang sudah jadi atau setengah jadi atau sama sekali belum jadi? Setengah jadi. Oh, setengah jadi. Ya, tapi di atas itu Pak itu balkonnya sama sekali belum ada. Ya, maksudnya masih setengah jadi ya Pak ya. Baik. Dia punya tiangnya itu masih belum pakai. Ya, belum lengkap, belum sempurna lah ya. Harapannya bisa dituntaskan 100% gitu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan Pak. Nanti ini sangat apa buat saya juga luar biasa karena ini persoalan untuk ibadah masyarakat. Seketika masyarakat itu rajin beribadah ke masjid, nyaman dan sesuai harapan, tentu yang malah jadi rajin. Nah, itu yang penting. Yang kedua, tentu juga menjadikan sebuah model contoh seketika ada masyarakat yang datang ke sini, wah masjidnya rapi, tentu kesannya beda. Seketika kita masuk masih acak-acakan, ya beda juga. Kesannya juga pulang juga beda. Jadi Bapak mohon izin dan mohon maaf, nanti saran saya ya setelah beliau nanti dinyatakan, dipercaya, dipilih oleh rakyat Sulawesi Tengah, dilantik, Bapak silahkan membuat proposal. Ya, disertai dengan bukti. Buktinya apa? Membuat RAB-nya satu. Yang kedua, pembangunan sampai di mana selesainya? Apakah tadi saya bilang, apakah pelapornya belum ada? Apakah yang lainnya masih belum lengkap? Silahkan diajukan. Ya, nanti setelah itu diajukan, tolong dikasihkan Pak Nirwan aja, karena saya dengan dekat ini, dengan beliau Pak Nirwan ini, ya, supaya enak satu pintu. Ya supaya nanti kalau Bapak nitip kemana-mana nggak malah nggak nyampe. Karena biar gimana pun bukan cuma 1-2 proposal tiap hari barangkali, mungkin juga ribuan ratusan barangkali. Tapi seketika Bapak titip ke Pak Nirwan dan alhamdulillah saya yang dipercaya oleh beliau Pak, ya saya juga akan ikut mengawal. Apapun yang menjadi masyarakat punya keinginan, apalagi saya datang ke sini. Artinya pertanggungjawab moral dunia akhirat saya harus kawal Pak. Ya saya juga harus punya amanah juga dari Bapak. Ya kan? Nah, seketika amanah Bapak kami serahkan, dilaksanakan, saya yang apa untungnya? Pahala, Pak. Ya sama dengan pendidikan tadi. Seketika saya memberikan seperti ini, ada putra-putri Bapak yang masuk kuliah, pintar, sampai kerja, ya misalkan, alhamdulillah berarti saya juga dapat pahala. Walaupun awalnya hanya memberikan motivasi seperti ini. Jadi intinya, ya dunia iya, tapi akhiratnya juga harus kita pikirkan juga, lebih kita pikirkan lagi. Apalagi masalah rumah ibadah. Ya, saran saya Pak ya, tolong nanti didengar. Sudah beliau menang, dilantik, silakan titip proposalnya ke Pak. Dilengkapi dengan fotonya Pak. Ya, dilengkapi dengan fotonya, segala yang ada kepentingan itu disiapkan. Supaya satu kali ngomong, satu kali masukkan itu lengkap. Biasanya kalau nggak lengkap, mana RAB-nya? Nah ini cuma foto saja. Benar nggak masjid yang dimasukkan, yang diajukan itu di tempat itu? Nah, ini juga jadi pertimbangan-pertimbangan. Baik ya Pak? Iya, Pak. Oke. Yang lain silakan Ibu mungkin. Ya ada juga ini Pak. Ya silakan. Masih. Ya.
kita di sini ini Pak, ini di desa ini artinya jaringan juga di sini Pak, ini istilahnya namanya timbul tenggelam. Oke, ya. Jadi makanya kalau itu saya punya anak buah datang di sini Pak, istilahnya mengerjakan tugas-tugasnya itu, dia biasanya itu ke bawah, istilahnya dekat-dekat dengan tower. Karena kenapa? Jaringan kurang bagus di sini. Jadi barangkali kalau umpamanya Insya Allah ini Pak Anwar Hafid naik, nah itu barangkali bagaimana anunya di sini tentang ini jaringan. Baik, ya. Iya. Itu Pak? Coba Ya, bisa? Pak. Ya, Baik, ya. Sebenarnya saya belum masuk ke yang pertanyaan ini. Ada namanya sebenarnya berani berdering. Ya, ada di situ di program itu ada namanya berani berdering. Cuma saya belum masuk ke situ. Tapi nggak apa-apa. Karena sudah ditanya, maka saya langsung menjawab. Jadi beliau juga memahami persoalan itu, Pak. Apalagi sekarang sekolah-sekolah menggunakan semua, baik itu mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah meningkat pertama, atas, itu juga terpengaruh dengan masalah persoalan yaitu jaringan Telkomsel lah, kalau boleh bilang Telkomsel atau bisa Telkom umum. Nah, olehnya itu nanti setelah mana daerah-daerah yang dianggap memang betul membutuhkan itu, yang sifatnya memang darurat, maka beliau akan segera melakukan kerjasama dengan perusahaan, apakah dengan Indosat, apakah dengan Telkomsel, misalkan apakah dengan Telkom, yaitu nanti pada teknisnya, tataran teknisnya. Yang jelas menjadi prioritas yang namanya berani berdering. Ya apalagi bapaknya di Jawa, bapaknya di Palu, anaknya pisah dengan orang tuanya, kuliah. Tentu hal ini juga seperti Bapak sampaikan tadi, memang pengaruhnya besar. Sangat kesempatan itu yang memang diharapkan. Ya melebihi dari segalanya bagi yang memang merasakan persoalan terkait dengan masalah komunikasi. Ya telekomunikasi itu memang mahal. Karena apapun di kota di kabupaten ini kalau telekomunikasinya bagus, jaringannya bagus, maka bisa jualan pun melalui sistem online. Produk-produk yang ada di kampung sini bisa dijual ke luar negeri, bisa dijual ke Jawa. Seketika fasilitas termasuk salah satunya adalah jaringan untuk berkomunikasi. Ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Insya Allah Pak bisa dipenuhi karena 9 program masuk di dalamnya. Jadi nggak menyimpang dari 9 program. Silakan, yang lain ibunya. Oh silakan Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mudah-mudahan Anwar Reni yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk memimpin Sulawesi Tengah akan datang. Mudah-mudahan ini program-program ini Anwar Reni bukan cuma sekedar janji manis. Ya. Karena kenapa saya katakan? Artinya sudah berapa kali pemimpin Sulawesi Tengah ini berganti janji manis, setelah duduk itu semua janji itu tidak ada. Pesan-pesan ya Pak ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini Anwar Reni betul-betul bisa amanah ya amanah menegakkan itu yang namanya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Kita masyarakat Tuba 90% petani. Jadi kendala kita di sini bagi petani coklat itu bibit unggul tidak ada. Maka kedua, jalan ke kebun kasihan. Bahkan yang ada di seberang jembatan gantung kami sudah mendekati 8 tahun rusak. Bahkan sudah ada warga yang jatuh dengan motor-motor lagi. Jadi tolong Pak, artinya betul-betul itu bukan cuma janji itu mensejahterakan. Tolong kami masyarakat tua Pak, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya belum juga tadi langsung saya singgung saja. Sebenarnya juga sudah ada di dalam 9 program. Namanya berani sejahtera. Di dalam konteks berani sejahtera, maka beliau menargetkan tol 1000 km
di pedesaan. Artinya apa Pak? Disitulah salah satu pertanyaan akan berikan fasilitas jalan ke kantong-kantong produksi. Dengan adanya fasilitas jalan yang layak di kantong produksi, maka juga akan memudahkan masyarakatnya bisa membawa hasil buminya, bahkan juga mungkin menjadi memudahkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Itu pasti. Jadi intinya saya berterima kasih sama Bapak ya sudah memberikan keyakinan bahwa kandidat pasangan Pak Anwar Ibu Reni ini adalah orang yang sudah pengalaman, mumpuni yang pernah menjabat, yang pernah malang melintang, baik dunia pemerintahan apalagi, kemudian juga pengalaman-pengalaman ditunjang dengan beliau bisa pendidikannya, kemudian juga karena pengalaman di dunia politiknya, apalagi Bapak Ibu sekalian ada 5 menteri yang dari Demokrat. Menteri siapa saja yang menguntungkan kita, yang ada di Sulawesi Tengah? Pertama, Menteri Transmigrasi. Kebetulan saya Ketua Umum Kerukunan Jawa Transmigrasi, ya, sehingga bersyukur saya. Ya, bersyukurnya apa? Saya bisa memperjuangkan saudara saya yang di Trans, bukan cuma orang Jawa. Di sana juga ada orang Bali, ada orang Lombok, ada orang Buton, sehingga dengan adanya Pak Menteri dari Transmigrasi bisa teratasi setidaknya seperti itu. Yang kedua, ada Menteri Desa Tertinggal. Ya, desa tertinggal salah satunya seperti yang pertanyaan dari Bapak tadi, yaitu sejahtera dalam arti tanda kutip sesuai dengan undang-undang, memberikan keadilan seadil-adilnya, memberikan kemakmuran semakmurnya, tidak ada kekurangan terutama dalam bentuk pangan, misalkan seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah masalah pupuk yang menjadi persoalan sekarang ini, ya, masalah pupuk, baik itu untuk kepentingan padi, kebun, ya, semuanya pupuk. Kemudian juga ini yang paling utama juga masalah harga pangan, standar harga pasar. Misalkan Bapak punya coklat, ya, karena sudah dibeli oleh tengkulak, maka ya harganya membelinya murah, tapi tengkulak membelinya mahal, jualnya mahal. Maka nanti ada perstabilan komoditi pangan, baik itu pertanian, perkebunan yang akan ditangani langsung, akan dimonitor langsung oleh kebijakan gubernur. Jadi tidak semenang-menang walaupun di kabupaten, tapi juga gubernur bisa mengambil sebuah sikap kebijakannya. Ya, kalau di kabupaten nggak bisa, berarti provinsi bisa melakukan, asal juga ada koordinasi baik provinsi kabupaten ke provinsi. Ya kan ada batasan, ada yang jalan negara, ada yang jalan kota, kabupaten. Nah, kira-kira seperti itu perbatasannya, batasan-batasannya. Jadi Pak, nggak usah khawatir, ya, semua ini bisa terlaksana, impian kita bisa terlaksana kalau Bapak dengan bismillah meyakini dan memilih dan menentukan sikapnya, tidak memilih orang lain, tapi memilih adalah Pak Dr. Anwar Hafid bersama Ibu Reni pada saat tanggal 27 November nanti. Ya, 27 November hari Rabu, 27 November. Nah, tapi Bapak Ibu saya pesan tolong diingat-ingat. Ya, tanggal 27 itu biasanya subuh, Pak. Ya, subuh, bahkan selesai sholat subuh atau mungkin tengah malam. Ada namanya Mas Fajar. Ya, Mas Fajar ini membahayakan dan akan mensengsarakan rakyat kecil. Ya, kenapa? Karena biasanya tanpa pikir panjang diberikan satu, misalkan sembako, dua dikasih uang, sudah diterima dan memilih. Padahal apa yang dilakukan itu tidak seperti yang orang yang punya betul-betul ingin membesarkan anak bakso Sulteng besar Sulawesi Tengah dari sisi apapun. Ya, makanya jangan sampai Bapak Ibu terpengaruh dengan persoalan namanya serangan Mas Fajar. Pesan saya Pak, Ibu, kalau dikasih diterima. Ya, diterima kalau dikasih, kan Ibu nggak minta. Bapak Ibu kan nggak minta, datangi. Nah, tapi kalau misalkan yang bawa, nanti tolong pilih nomor ini. Bapak Ibu sederhana, insya Allah. Ya, kalau insya Allah berarti Bapak memilih. Apa nggak memilih, Bapak nggak dosa. Ya kan, tapi kalau Bapak bilang iya, nggak memilih, Bapak juga dosa. Karena sudah membohongi dengan yang memberi tadi. Nah, olehnya itu Pak, Ibu, kalau diberikan, didatangi, terima.
tapi jangan nilai orangnya. Seketika milih orangnya, sengsara apa yang kita sampaikan tadi A sampai Z, maka hanya khayalan dan impian, Pak. Seketika anaknya Bapak Ibu mau kuliah, sekolah nggak bisa, mau berobat nggak bisa di rumah sakit, di puskesmas, menyesal. Oh iya, kenapa saya nggak milih Pak Anwar dulu? Sudah programnya sudah bagus. Ya, kira-kira gitu. Artinya apa, Pak Ibu? Alhamdulillah saya sampaikan di warga kita di desa Tawa ya, Pak ya. Tawa sesuai hasil survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, bukan survei apa lembaga survei abal-abal, Pak. LSI ini adalah lembaga yang kredibel, yang diakui dunia internasional bahkan nasional. Setiap pemilihan kepala daerah, pilgub, ya, kemudian presiden, bahkan bupati menggunakan itu nggak pernah meleset. Ada meleset paling tinggi 1 sampai 1,5%. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa beliau luar biasa. Sudah kalau mau dibilang di atas angin nggak etis. Yang jelas sudah di atas, paling atas. Ya, kalau saya sampaikan ya di 01 masih mencapai sekitar 18%, yang 03 baru mencapai 11, sekian persen. Tapi Pak Anwar alhamdulillah ya sudah 38%, Pak. Mudah-mudahan dengan hasil debat tadi malam semua masyarakat Sulawesi Tengah sudah bisa menilai, mengukur, bahkan juga bisa menentukan sikap yang mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Saya yakin dan percaya masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mencari pemimpin yang berkualitas. Tidak ada lain yang berkualitas kalau menurut saya hanya yang nomor 2. Dari sisi mana? Saya sampaikan terang-terangan sisi keilmuan pendidikan. Ya, bukan kami memandang rendah pendidikannya di sana begini, tidak. Tapi Bapak Ibu sudah tahu kalau pendidikan yang akademis yang paling tertinggi itu doktor, Pak. Nggak ada lagi kalau di atasnya dokter S. Lilin. Ya, artinya itu beliau sudah dapatkan. Ya, itu yang kita yakini. Yang kedua, dimanapun beliau selalu memberikan orasi, memberikan di panggung, di atas panggung, pasti ada satu ayat suci yang selalu menjadi pijakan. Bapak lihat YouTube-nya. Ya, kalau nggak percaya bisa buka YouTube-nya Pak Anwar, dan semua dimanapun pasti ada salah satu ayat sebagai pijakan. Kenapa? Karena beliau juga orang yang taat beragama. Kalau boleh dibilang sudah Pak Kiai beliau itu sebenarnya. Ya, pernah di pondok pesantren. Ya, coba santunnya, biar dia santun, etikanya. Pak, kalau mencari pemimpin yang seperti itu, Pak, adem, ayem, ya, nyaman. Artinya apa? Ya itu yang dicari masyarakat. Jangan yang arogan, jangan yang merasa punya segalanya. Ya, kalau Bapak memilih yang merasa ada segalanya, Bapak sama dengan dibeli seperti dagang sapi. Ya, kalau saya lolos, pikiran saya, modal saya harus saya ambil dulu. Boro-boro mikirkan tadi masyarakat tadi nggak mungkin, Pak. Pasti uangnya yang harus kembali dulu. Nah, inilah saya yakin dan percaya masyarakat yang ada di sini pasti sudah bisa menentukan pilihannya. Saya hanya memberikan motivasi, memberikan kenyataan yang ada, apapun nantinya di tangan Bapak semuanya. Ya, dan untuk membuktikan keinginan tadi, dengan hormat Bapak Ibu, kiranya tidak keberatan, kita deklarasi. Tujuannya deklarasi apa, Pak? Untuk membackup, untuk bukti bahwa ini loh buktinya, supaya Bapak tadi saya sampaikan di awal, nanti Bapak akan lihat hasilnya pertemuan ini, akan Bapak bisa simpan ya sambil melihat, ngontrol. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi barangkali karena tadi ini sebentar ini jam 7 saya harus di Kelurahan Boyoge, Pak, mungkin langsung tempat acara. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa, Pak. Manusia biasa ini tak luput dari segala kekilapan. Jangan dipikir profesor itu tidak punya kesalahan. Kesalahannya juga banyak, Pak. Jadi olehnya itu kalau ada yang kurang, ada yang barangkali sedikit menyimpang dari apa yang ada dalam program unggulan, saya mohon maaf. Ya, tapi saya terbuka apapun, silakan komunikasi nanti melalui perwakilan yang ada di sini, melalui Pak Nirwan. Ya, termasuk proposal, termasuk apapun nanti yang terkait dengan masalah pilkada, kemudian ini ya silakan nanti satu pintu saja, satu arah saja, supaya tidak masing-masing nanti datang bingung malah, ya kan? Boleh, Pak, kita deklarasi? Boleh. Oke, baik, kita deklarasi. Ya. Berdiri. Berani? Aku berani.
Pernyataan sikap masyarakat warga tua menyatakan akan memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029. Pilih nomor